Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Maseva Story Channel yang memberikan kisah nyata dan penuh hikmah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang pemuda yang memancing ikan di sungai misterius. Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini terlebih dahulu. Fajar baru saja menyingsing ketika Arman melangkah keluar dari rumah kayunya yang sederhana. Embun masih menggantung di ujung daun, dan suara burung-burung hutan bersahutan mengiringi langkahnya menuju sungai. Dengan joran di tangan dan keranjang di punggung, ia melangkah mantap melewati jalan setapak yang membelah pepohonan lebat. Desanya terletak di lembah yang subur, diapit oleh perbukitan hijau dan sungai yang mengalir jernih. Sejak kecil, Arman sudah terbiasa memancing. Baginya, sungai bukan sekadar tempat mencari ikan, tetapi juga tempat merenung dan melepaskan segala beban pikiran. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Arman tidak pergi ke tempat biasanya. Ia memutuskan mencoba peruntungannya di bagian sungai yang jarang dikunjungi orang. Menurut cerita para tetua desa, tempat itu penuh misteri. Airnya lebih dalam, arusnya lebih tenang, dan seringkali terdengar suara-suara aneh ketika malam tiba. Langkahnya terhenti di tepi sungai yang sunyi. Pepohonan besar menaungi permukaan air, menciptakan bayangan-bayangan gelap yang bergerak pelan mengikuti riak. Arman menelan ludah. Entah kenapa, ada perasaan asing menyelimutinya. Tapi ia menepis rasa takut itu dan mulai memasang umpan di kail. Joran dilemparkan, dan mata Arman menatap permukaan air yang berkilauan tertimpa sinar matahari. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hening. Hanya suara gemericik air yang menemani. Ia menunggu dengan sabar, merasakan getaran halus di benang pancingnya. Beberapa saat berlalu. Tidak ada tanda-tanda ikan menggigit umpannya. Arman menghela napas dan bersandar pada akar pohon besar di tepi sungai. Angin bertiup pelan, membawa bisikan-bisikan halus yang sulit ia pahami. Tiba-tiba, jorannya bergerak. Getarannya lebih kuat dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang besar menarik umpannya ke dasar sungai. Arman langsung sigap, menggenggam erat gagang joran dan bersiap menariknya. Namun, yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Kailnya terasa seolah tersangkut pada sesuatu yang berat. Arus sungai yang tenang tiba-tiba bergejolak. Ombak kecil muncul di permukaan air, berputar membentuk pusaran halus. Dada Arman berdebar. Tangannya semakin kuat menggenggam joran, sementara tubuhnya sedikit mundur untuk menjaga keseimbangan. Tapi benda di ujung kailnya justru semakin menariknya ke depan. Ia menggertakkan gigi, mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik joran itu. Peluh mulai membasahi dahinya, tapi ia tidak menyerah. Kali ini, ia yakin yang tersangkut di ujung kail bukan ikan biasa. Air sungai mendadak berubah warna, dari bening menjadi kehijauan. Arman terkejut, tetapi ia terus menarik kailnya. Semakin kuat, semakin keras. Lalu, sesuatu yang tak terduga muncul dari dalam air. Lanjutkan. Arman tersentak mundur ketika sesuatu dari dalam air melesat ke permukaan. Percikan air menyebar ke segala arah, membasahi wajah dan bajunya. Jantungnya berdegup kencang saat matanya menangkap sosok yang menggantung di ujung kail. Seekor ikan besar. Tubuhnya berkilauan dalam cahaya matahari pagi. Sisiknya berwarna emas dengan semburat hijau di bagian siripnya. Mata ikan itu tidak seperti ikan biasa. Ia memancarkan kilau redup, seolah menatap langsung ke dalam jiwa Arman. Arman terpaku. Tangannya masih memegang erat joran, tetapi pikirannya berputar liar. Ia belum pernah melihat ikan seperti ini sebelumnya. Bahkan para pemancing terbaik di desanya tidak pernah menceritakan adanya ikan semacam ini di sungai. Ikan itu berkelojotan, tubuhnya melengkung dengan tenaga luar biasa. Suara percikannya menggema di antara pepohonan, tetapi ada sesuatu yang aneh. Suara itu terdengar lebih berat, seperti gema yang bergema dari dalam perut bumi. Arman mencoba berpikir jernih. Jika ikan ini benar-benar langka, mungkin ia bisa menjualnya dengan harga tinggi. Atau, mungkin lebih baik ia membawanya pulang untuk dipelajari dulu. Tetapi sebelum ia sempat membuat keputusan, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ikan itu berhenti meronta.
Tubuhnya diam, hanya ekornya yang bergerak perlahan di udara. Lalu, tanpa peringatan, mulutnya terbuka, dan sebuah suara keluar dari dalamnya. Manusia, akhirnya kau menemukanku. Arman membeku. Suaranya berat, dalam, dan bergema seperti bisikan angin di dalam gua. Tenggorokannya terasa kering. Ia ingin melepaskan joran itu, tetapi tangannya terasa kaku. Ikan itu menatapnya. Matanya berpendar seperti bara api yang menyala dalam gelap. Suaranya kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Aku telah terperangkap dalam bentuk ini selama berabad-abad. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri. Tubuhnya terasa dingin, tetapi ia tidak bisa berpaling. Seluruh tubuhnya menegang, sementara pikirannya berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Sungai ini memang penuh cerita misteri, tetapi ia tidak pernah menyangka akan mengalami sesuatu seperti ini. Ikan berbicara? Tidak. Ini pasti mimpi atau halusinasi. Namun, suara itu terdengar begitu nyata, begitu dekat. Tiba-tiba, ikan itu bergerak. Tubuhnya bergetar pelan, lalu berubah. Sisiknya yang semula berkilauan mulai memudar, berganti dengan pancaran kabut tipis yang keluar dari sela-sela insangnya. Asap keemasan perlahan membungkus tubuh ikan itu, membuatnya tampak samar di udara. Arman mundur selangkah. Tangan kanannya gemetar, tetapi ia masih menggenggam joran erat-erat. Asap itu semakin tebal, membentuk pusaran di atas sungai. Lalu, sebuah bayangan muncul dari dalamnya. Kabut keemasan itu berputar semakin cepat, menari di udara seperti tertarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Arman menahan napas. Matanya membelalak saat tubuh ikan perlahan menghilang, digantikan oleh sosok lain yang muncul dari dalam pusaran cahaya. Seorang pria berdiri di hadapannya. Tegap. Tubuhnya berlapis jubah panjang berwarna hijau tua yang dihiasi corak keemasan. Wajahnya tirus dengan sorot mata tajam yang terasa menembus batin. Rambutnya panjang, hitam pekat, tergerai hingga ke bahu. Di sekeliling tubuhnya, kabut emas masih berputar perlahan, seolah menjaganya dari dunia manusia. Arman membatu. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat seolah tertanam dalam tanah. Pria itu, atau apapun dirinya, melangkah mendekat. Suara langkahnya nyaris tak terdengar, tetapi setiap gerakannya memancarkan aura yang membuat dada Arman semakin sesak. Kau telah membebaskanku. Suara pria itu bergema rendah, seolah datang dari segala arah sekaligus. Aku adalah makhluk yang telah lama dikurung dalam wujud ikan, terperangkap di dalam arus waktu. Arman berusaha memahami apa yang baru saja ia dengar, tetapi kepalanya terasa berat. Ia menelan ludah, mencoba menemukan keberanian untuk berbicara. Apa? Siapa kau sebenarnya? Pria itu tersenyum tipis, tetapi senyuman itu tidak membawa ketenangan. Justru semakin membuat suasana terasa tidak nyata. Aku adalah jin. Dahulu aku adalah penjaga sungai ini, tetapi karena sebuah kesalahan, aku dihukum dan dikurung dalam wujud ikan selama berabad-abad. Jin. Kata itu membuat bulu kuduk Arman meremang. Ia sudah sering mendengar cerita tentang jin dari orang-orang tua di desa. Makhluk tak kasat mata yang bisa membawa berkah atau bencana. Tetapi ia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan salah satunya secara langsung. Tidak perlu takut, manusia. Lanjut jin itu dengan suara yang lebih lembut. Aku tidak berniat mencelakaimu. Justru sebaliknya, kau telah menyelamatkanku dari kutukan panjang. Arman masih belum bisa bergerak. Otaknya bekerja keras mencerna semua ini. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apapun, jin itu mengangkat tangannya perlahan. Sekelebat cahaya keemasan muncul di telapak tangannya, berpendar lembut seperti bara api yang menyala dalam gelap. Lalu, dalam sekejap, cahaya itu melesat ke arah Arman. Arman terkejut, tapi sebelum ia sempat bereaksi, cahaya itu sudah menyentuh dadanya. Sebuah kehangatan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti aliran energi yang mengalir melalui nadinya. Kau telah menunjukkan keberanian. Suara jin itu kembali terdengar. Dan karena itu, aku akan memberikanmu sesuatu yang akan mengubah hidupmu.
Arman menatap jin itu dengan penuh kebingungan. Dadanya masih terasa hangat, tetapi ia belum memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Jin itu menatapnya dengan sorot mata penuh arti. Mulai hari ini, rezekimu tidak akan pernah habis. Arman berdiri kaku di tepi sungai. Kata-kata jin itu masih menggema di kepalanya. Mulai hari ini, rezekimu tidak akan pernah habis. Apa maksudnya? Apa benar jin ini memberinya sesuatu yang bisa mengubah hidupnya? Arman menatap telapak tangannya, mencoba merasakan sesuatu yang berbeda. Tapi selain hangat yang perlahan mereda, tidak ada tanda-tanda perubahan. Jin itu tersenyum tipis, seolah mengerti kebingungan Arman. Ia melangkah lebih dekat, dan dengan suara tenang ia berkata, "Keajaiban tidak selalu terlihat dalam sekejap, manusia. Kau akan menyadarinya saat waktunya tiba." Arman masih ingin bertanya lebih banyak, tapi sebelum ia sempat membuka mulut, kabut emas kembali menyelimuti tubuh jin itu. Angin bertiup kencang, membuat dedaunan di sekitar sungai berdesir keras. Lalu, dalam sekejap, jin itu menghilang. Yang tersisa hanya suara aliran sungai yang kembali tenang. Arman berdiri diam di tempatnya. Jantungnya masih berdegup kencang. Apa yang baru saja ia alami bukan mimpi. Ia benar-benar bertemu dengan jin. Ia benar-benar diberi sesuatu, meski ia belum tahu pasti apa itu. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Perlahan, ia menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan. Tidak ada gunanya berdiam diri lebih lama di sini. Ia harus pulang. Dengan langkah sedikit gemetar, Arman mengambil jorannya yang tergeletak di tanah dan berjalan meninggalkan tepi sungai. Di sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apa benar ia akan mendapat keberkahan seperti yang dikatakan jin itu? Atau ini hanya ilusi semata? Namun, ketika ia tiba di desanya, sesuatu yang tidak biasa mulai terjadi. Saat ia melewati halaman rumahnya, seorang tetangga yang biasa lewat menghentikan langkah dan menatapnya dengan ekspresi terkejut. "Arman, apa yang terjadi padamu?" Arman mengerutkan kening. "Maksudmu?" Tetangganya menunjuk ke pakaiannya. "Bajumu, itu terlihat seperti baru. Padahal tadi pagi kau berangkat dengan pakaian lusuh, bukan?" Arman menunduk dan matanya melebar. Benar, pakaian yang dikenakannya tampak berbeda. Tidak lagi kusam dan penuh tambalan seperti sebelumnya, tetapi bersih dan terlihat lebih bagus. Seolah-olah baru saja dibeli dari pasar. Dada Arman berdebar. Ini tidak mungkin kebetulan. Tetangganya masih menatapnya dengan penuh keheranan, tetapi Arman tidak menjawab apapun. Ia hanya mengangguk singkat, lalu melangkah masuk rumahnya dengan perasaan yang semakin bercampur aduk. Ia baru saja menyadari, ini mungkin awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam itu, Arman duduk di depan rumah kayunya dengan pikiran yang terus berputar. Kejadian di sungai tadi siang masih jelas dalam ingatannya. Jin itu, kata-katanya, dan kini perubahan aneh yang mulai ia alami. Ia menatap pakaiannya yang masih terlihat baru. Jelas ia tidak membeli yang baru. Namun, di hadapannya, kain yang tadinya lusuh kini tampak bersih dan rapi. Arman mencoba mengabaikan pikirannya dan masuk ke dalam rumah. Seperti biasa, ia membuka laci kayu di sudut ruangan, tempat ia menyimpan beberapa keping uang hasil memancing. Namun, saat laci itu terbuka, matanya terbelalak. Kepingan uang yang sebelumnya hanya tersisa sedikit, kini bertambah lebih banyak. Tidak hanya itu, uang itu terlihat lebih mengilap, seolah baru dicetak. Arman mundur selangkah. Ini tidak mungkin. Ia ingat dengan jelas bahwa sisa uangnya hanya cukup untuk bertahan beberapa hari ke depan. Bagaimana bisa jumlahnya bertambah? Ia terdiam cukup lama, sebelum akhirnya menghela napas panjang. Apa ini bagian dari berkah yang dijanjikan oleh jin tadi siang? Arman memejamkan matanya sejenak, lalu menggelengkan kepala. Tidak ada gunanya berpikir terlalu jauh. Ia harus tetap menjalani harinya seperti biasa. Keesokan paginya, ia kembali ke sungai dengan joran dan keranjang seperti biasa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda.
Begitu ia melempar kail ke dalam air, umpan langsung disambar dalam hitungan detik. Tarikannya begitu kuat, membuat Arman hampir terjatuh. Ia berpegangan erat pada joran dan menariknya sekuat tenaga. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya ikan itu terangkat ke permukaan. Matanya membelalak. Seekor ikan besar, lebih besar dari tangkapannya selama ini. Sisiknya berkilau perak dengan sirip yang lebar. Ikan seperti ini bisa dijual dengan harga tinggi di pasar. Arman segera memasukkan ikan itu ke dalam keranjang dan kembali melempar kailnya. Ia ingin mencoba lagi, sekadar memastikan apakah ini hanya kebetulan atau bukan. Namun, kejadian yang sama terulang. Begitu umpannya masuk ke dalam air, ia langsung mendapat ikan lain, dan ukurannya pun tidak kalah besar. Arman menelan ludah. Ini tidak mungkin hanya kebetulan. Tidak mungkin keberuntungannya tiba-tiba meningkat seperti ini. Ia terus memancing hingga keranjangnya penuh. Lebih banyak dari yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Saat ia berjalan kembali ke desa, beberapa tetangga menatapnya dengan heran. "Arman, dari mana kau mendapat ikan sebanyak itu?" tanya seorang pria tua yang juga seorang nelayan. Arman hanya tersenyum kecil. "Hanya keberuntungan," jawabnya singkat. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar keberuntungan biasa. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari demi hari berlalu, dan keberuntungan Arman terus berlanjut. Setiap kali ia pergi ke sungai, ia selalu membawa pulang ikan dalam jumlah yang luar biasa. Bahkan ketika para nelayan lain mengeluh karena hasil tangkapan mereka berkurang, Arman justru mendapatkan ikan yang semakin besar dan langka. Dalam waktu singkat, namanya mulai dikenal di desa. Banyak orang yang penasaran bagaimana seorang pemuda biasa bisa mendapatkan ikan sebanyak itu setiap hari. Namun, keberuntungannya tidak berhenti di situ. Suatu pagi, ketika ia membuka laci penyimpanan uangnya, ia kembali dikejutkan oleh sesuatu yang tidak masuk akal. Uangnya bertambah. Jumlahnya jauh lebih banyak dari yang seharusnya. Ia ingat betul berapa banyak uang yang ia simpan semalam, tetapi kini jumlahnya berkali lipat. Kepingan perak dan emas tersusun rapi di dalam laci, mengilap seolah baru saja dicetak. Arman mundur selangkah. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan sekadar keberuntungan biasa. Ini adalah keajaiban. Ia mencoba mengingat kembali kata-kata jin di tepi sungai. "Mulai hari ini, rezekimu tidak akan pernah habis." Sekarang ia memahami maksudnya. Apapun yang ia sentuh, apapun yang ia usahakan, akan membawa hasil berlipat ganda. Dalam hitungan minggu, hidup Arman berubah drastis. Ia mulai membeli pakaian yang lebih layak, memperbaiki rumah kayunya yang semula reot menjadi lebih kokoh, dan bahkan bisa membeli perahu sendiri untuk menangkap ikan di bagian sungai yang lebih dalam. Orang-orang desa semakin heran. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang dulu hanya seorang pemancing biasa kini bisa hidup berkecukupan dalam waktu yang begitu singkat? Beberapa orang mulai berbisik-bisik, menduga-duga bahwa Arman telah menemukan sesuatu yang luar biasa. "Dia pasti mendapat warisan dari leluhurnya," kata seseorang. "Atau mungkin ia menemukan harta karun di dasar sungai," sahut yang lain. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu rahasia di balik keberuntungannya. Arman sendiri tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun. Ia takut jika orang-orang tahu tentang jin di sungai, mereka akan mengusiknya atau mencoba mengambil keberkahan itu untuk diri mereka sendiri. Namun, meski segalanya tampak sempurna, jauh di dalam hatinya, Arman mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Keberuntungannya datang begitu cepat, begitu mudah. Tidak ada kesulitan, tidak ada kerja keras. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar berkah? Ataukah ada harga yang harus ia bayar suatu hari nanti? Malam itu, Arman duduk sendirian di dalam rumahnya yang kini lebih megah dari sebelumnya. Cahaya lampu minyak berpendar lembut, menerangi ruangan yang penuh dengan barang-barang baru yang dulu tidak pernah ia bayangkan bisa dimiliki. Namun, di balik semua itu, ada kegelisahan yang terus menghantui pikirannya. Keberuntungannya memang luar biasa. Ikan seakan datang sendiri ke jalannya. Uang di laci terus bertambah tanpa ia ketahui dari mana asalnya.
Apapun yang ia butuhkan selalu muncul dengan mudah. Namun, entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang salah. Beberapa hari terakhir, ia mulai merasakan ada yang mengawasinya. Setiap kali ia berada di tepi sungai, ada bayangan yang bergerak di antara pepohonan, tetapi saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Terkadang, di tengah malam, ia mendengar suara langkah pelan di luar rumahnya, seolah ada seseorang yang mengintainya dari kejauhan. Malam ini, perasaan itu semakin kuat. Arman menatap keluar jendela. Udara malam terasa dingin, lebih dingin dari biasanya. Pepohonan bergoyang pelan tertiup angin, tetapi keheningan yang menyelimuti desa terasa berbeda. Tiba-tiba, ia mendengar suara pelan, seperti bisikan yang datang dari kejauhan. Arman. Arman tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan ia tidak salah dengar. Namun, suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Arman, kau sudah lupa siapa yang memberimu semua ini? Arman berdiri dengan tubuh menegang. Suara itu tidak asing. Ia pernah mendengarnya sebelumnya. Jin. Perasaan dingin menjalar di punggungnya. Ia mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada siapa-siapa di dalam rumahnya. Namun, saat ia melangkah keluar rumah, matanya membelalak. Di depan pintu, berdiri sosok yang pernah ia temui di tepi sungai. Jubah hijau tua berkibar pelan dalam angin malam. Matanya berkilau seperti bara api yang menyala dalam gelap. Jin itu menatapnya dengan ekspresi datar. "Aku datang untuk menagih janji," katanya. Arman merasakan tenggorokannya mengering. "Janji? Aku tidak pernah berjanji apapun kepadamu." Jin itu menyeringai tipis. "Kau memang tidak mengucapkannya. Tetapi menerima pemberianku berarti kau telah sepakat. Tidak ada keberuntungan yang datang tanpa harga, Arman." Arman merasakan kakinya melemas. Ia mulai memahami sesuatu yang selama ini ia abaikan. Keberuntungan ini bukanlah hadiah. Ini adalah perjanjian. Dan kini, saatnya membayar harga yang telah ditetapkan. Arman berdiri membeku di depan rumahnya. Dada naik turun, napasnya tersengal. Jin itu masih menatapnya. Matanya berkilau dalam gelap malam, penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Apa yang kau inginkan dariku?" Suara Arman terdengar serak, hampir berbisik. Jin itu tersenyum tipis. "Keberuntungan yang kau terima bukanlah sesuatu yang datang tanpa sebab, Arman. Semua ini adalah bagian dari keseimbangan. Kau mendapat rezeki berlimpah, maka sesuatu harus diambil sebagai gantinya." Arman merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Apa yang harus aku bayar?" Jin itu melangkah lebih dekat. Bayangannya terasa lebih besar di bawah sinar bulan. "Kau harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga bagi manusia." Arman menelan ludah. Pikirannya berpacu. Harta? Rumah? Atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu? "Aku tidak punya apa-apa selain hasil kerjaku sendiri," katanya, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Jin itu menggeleng pelan. "Tidak, Arman. Kau punya sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kekayaan." Arman mundur selangkah. Tubuhnya terasa dingin. "Apa maksudmu?" Jin itu menatapnya lurus, dan dalam suara yang tenang, ia berkata, "Kau harus menyerahkan jiwamu kepadaku." Arman merasakan dunia seolah berhenti berputar. "Jiwanya? Tidak mungkin." Arman berseru, tubuhnya gemetar. "Aku tidak pernah setuju dengan itu." Jin itu tetap tenang. "Setiap keberuntungan memiliki konsekuensinya. Dan ini adalah bagian dari perjanjian yang kau terima sejak hari kau melepaskanku dari kutukan." Arman menggeleng keras. "Ini tidak bisa diterima. Ini tidak adil. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Arman." Jin itu melanjutkan. "Kau telah menikmati kemewahan, keberkahan, dan segala yang manusia inginkan. Sekarang, kau harus menepati bagianmu dalam kesepakatan ini." Arman mundur lagi, tetapi kakinya terasa lemah. Matanya beralih ke sekeliling, mencari jalan keluar. Namun, bayangan Jin itu semakin besar,
seperti membungkus seluruh dunianya. Jika kau menolak, suara jin itu berubah dingin, maka keberuntunganmu akan berbalik menjadi bencana. Kau akan kehilangan segalanya, dan lebih buruk dari itu, kau akan menghadapi penderitaan yang lebih besar daripada kemiskinan yang dulu kau keluhkan. Arman menggertakkan giginya. Ini seperti jebakan yang tak bisa dihindari. Jika ia menerima, jiwanya akan menjadi milik jin itu. Jika ia menolak, hidupnya akan hancur dalam cara yang mungkin lebih mengerikan. Jin itu mengulurkan tangannya. Pilihlah, Arman. Angin malam berhembus lebih kencang. Cahaya bulan meredup seolah langit pun menahan napas menunggu jawaban. Dan di dalam hatinya, Arman tahu, keputusan ini akan menentukan takdirnya selamanya. Arman berdiri dengan tubuh gemetar. Napasnya berat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mata jin itu menatapnya tajam, menunggu jawabannya. Jika ia menerima, jiwanya akan menjadi milik jin itu. Jika ia menolak, keberuntungannya akan berubah menjadi bencana. Kepalanya berputar. Ia mengingat semua yang telah ia dapatkan. Ikan yang berlimpah, uang yang terus bertambah, kehidupan yang berubah dalam sekejap. Namun, kini ia sadar, semua itu hanyalah ilusi. Ia telah terjebak dalam keserakahan tanpa menyadarinya. Tidak. Arman mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa menyerahkan jiwanya begitu saja. Tidak peduli seberapa besar harga yang harus ia bayar. Ia lebih memilih kehilangan semua kekayaannya daripada kehilangan dirinya sendiri. Aku menolak. Suaranya bergetar, tetapi tegas. Ambil kembali keberuntunganmu. Tapi aku tidak akan menyerahkan jiwaku padamu. Jin itu menatapnya dalam diam. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Kemudian, jin itu menyeringai. Pilihan yang menarik, manusia, katanya. Suaranya terdengar seperti gemuruh petir di kejauhan. Tiba-tiba, tubuh Arman terasa ringan. Dunianya berputar. Ia merasa ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Seolah ada tangan besar yang merenggutnya dari tanah. Lalu, semuanya menjadi gelap. Arman terbangun dengan napas memburu. Dadanya naik turun. Ia melihat ke sekeliling dan menyadari sesuatu yang aneh. Ia berada di tepi sungai. Jorannya masih di tangannya. Air sungai mengalir tenang seperti sebelumnya. Burung-burung berkicau, dan sinar matahari menembus dedaunan dengan damai. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arman duduk dengan tubuh lemas. Ia meraba pakaiannya. Lusuh dan penuh tambalan, seperti sebelum semua keberuntungan itu datang. Tangannya bergetar saat ia membuka laci kecil di kantong bajunya. Kosong. Tidak ada uang emas. Tidak ada kepingan perak. Ia kembali miskin. Arman menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak, tetapi di balik itu, ada sesuatu yang aneh, kelegaan. Ia selamat. Tidak ada kekayaan, tidak ada keberuntungan instan. Tetapi ia masih memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, jiwanya sendiri. Ia menatap sungai di depannya. Entah bagaimana, ia merasa jin itu masih ada di sana, mengawasinya dari balik air yang tenang. Namun, ia tidak peduli lagi. Arman bangkit perlahan, meraih jorannya, dan melangkah pergi. Ia tahu sekarang, tidak ada keberuntungan yang datang tanpa harga. Dan kali ini, ia memilih untuk berjuang dengan tangannya sendiri. Tamat dan selesai. Hikmah dari cerita. Keberuntungan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja tanpa ada harga yang harus dibayar. Kadang, dalam pencarian kita akan kebahagiaan atau kekayaan, kita lupa bahwa setiap pilihan yang kita buat memiliki konsekuensi. Keberuntungan yang datang dengan mudah seringkali menyembunyikan bahaya yang tidak kita sadari. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan atau keberuntungan instan, tetapi dari usaha keras, ketulusan, dan keputusan yang bijaksana. Tidak ada yang lebih berharga daripada menjaga integritas dan jati diri kita, meskipun dunia menawarkan godaan yang menggoda. Arman memilih untuk menjaga jiwanya, meskipun harus kehilangan semua yang ia peroleh. Ini adalah pengingat bahwa kadang kita harus berani memilih jalan yang sulit demi kebaikan diri kita dan menjaga apa yang benar-benar penting dalam hidup.
Keberuntungan yang datang tanpa usaha hanya akan membawa penyesalan. Namun, keberhasilan yang diraih dengan usaha dan ketulusan akan memberikan kepuasan yang lebih mendalam dan bertahan lama.